Om Swastiastu. Ya, pemirsa, senang sekali saya Made Segera Karang hari ini kembali hadir dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Pemirsa, pemberlakuan peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali telah mendapat sambutan positif dari seluruh lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga swasta dan masyarakat luas sebagai bukti kesungguhan komitmen dalam memuliakan aksara Bali. Lalu dalam pemerintahan atau dalam kurun waktu 4 tahun kepemimpinan Gubernur Koster, bagaimana konsistensi pelestarian bahasa Bali itu yang akan kita bahas pada talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Saya sapa satu persatu. Yang pertama ada yang paling di tengah, paling senior sepertinya, ada Dr. Andesi Gede Nala Antara M. Home, beliau seorang akademisi sekaligus pelestari bahasa Bali. Om Swastiastu, Pak Gede, Bu Navigator niki. Anggen Mike Nika, waduh ini sampai lupa nih. Becek-becek mantan ya. Iya, makin pasti sehat semua nih. Semua sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai konsistensi pelestarian bahasa Bali dan yang pastinya ada pula Bapak Gede Nyane Kusuma SPDM Home, Koordinator Penyuluh Bahasa Bali di Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, Gede, apa kabarnya? Beceng ya, semua juga sudah hadir. Dan paling ujung ada Imade Mulyarta, Wakil Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Made. Swastiastu. Navigator Ringka Pak Made. Mangken Mas Tongkaro becek. Mangkina sehat. Kita semua dalam lindungan Tuhan tentunya. Astungkaro ya. Baik. Nah, saya ke Pak Gede Nalo dulu. Pak Gede Nalo, kalau kita berbicara tentang di awal saya sempat mengatakan ada pemberlakuan peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Ini luar biasa sekali nih mendapat sambutan positif nih. Nah, sejauh ini kebijakan atau sejauh mana kebijakan Pergub 80 2018 niki sendiri di tengah kemajuan zaman saat ini? Dalam pemerintahan Provinsi Bali di bawah Gubernur Bali Pak Wayan Koster itu menerbitkan peraturan gubernur ya nomor 80 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Nah, itu sudah sejak 2018 dikeluarkan. Baru dalam Pergub itu ada penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, ada penggunaan aksara Bali atau penggunaan bahasa Bali secara umum. Itu sudah hampir 5 tahun. Dan itu sudah berjalan baik. Nah, pada intinya sebelum kita membahas Pergub itu, kita juga harus paham sebagai masyarakat Bali bahwa ketika kita berbicara bahasa Bali, kita harus paham dulu bahwa bahasa Bali itu ada 3 hal pokok di dalamnya, bahasa itu sendiri, aksara itu sendiri, dan sastranya. Nah, itu yang perlu dipahami bahwa dan begitu pentingnya bahasa Bali dibuatkan peraturan gubernur karena sesungguhnya bahasa Bali itu adalah bahasa persatuannya orang Bali. Jadi ini bahasa Bali juga memiliki bahasa persatuan masyarakat Bali seperti itu. Bahasa Bali karena bahasa Bali itu beragam juga sesungguhnya. Ada bahasa Bali kalau kita dari barat ya, itu ada bahasa Bali dialek negara gitu misalnya, yang biasa-biasa atau yang dari Karangasem sedikit berbeda. Dan ada yang sangat jauh lebih banyak perbedaannya, itu namanya bahasa Bali dialek Baliaga yang ada di pegunungan. Itu kosakatanya banyak yang berbeda. Nah, inilah makanya ada bahasa Bali yang baru ini yang muncul menjadi bahasa standar kita. Itu adalah mempersatukan ketika orang-orang Bali dari berbagai belahan Bali bertemu. Jadi bahasa Bali yang mereka gunakan tidak bahasa Bali yang dari daerah asal mereka, jadi tidak mengerti dia. Nah, makanya perlulah bahasa Bali yang seperti yang kita warisi sekarang. Nah, itulah bahasa persatuannya. Baik. Ya itu. Nah,
Baik, di sini ada yang menarik dengan topik kita yaitu pelestarian bahasa Bali. Ini kenapa mesti dilestarikan seperti itu? Apa tujuan pelestarian ini Nah, sendiri? sebenarnya begini, kalau kita berbicara pelestarian, secara sederhana itu ada unsur pemertahanannya dan unsur pengembangannya. Jadi tidak hanya mesti dilestarikan saja, diawetkan begitu, tidak, tapi harus juga dikembangkan. Gitu. Nah, mengapa perlu dilestarikan atau dilindungi dalam peraturan gubernur itu? Karena sesungguhnya dari kacamata saya pribadi bahwa bahasa Bali itu bukan baik-baik saja. Sekarang ya di era kini. Jadi bahasa Bali itu sesungguhnya terancam. Terancam dari sisi apa, Pak? Baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Dari dalam diri kita juga, nanti kita akan bisa bahas lagi dari masyarakat Bali itu sendiri, ataupun dari bahasa di luar bahasa Bali itu sendiri, karena Bali juga adalah tujuan wisata dan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Jadi pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa asing di Bali itu juga mengancam keberadaan itu. Walaupun sesungguhnya pusat bahasa ya dari sekian bahasa daerah yang ada di Indonesia, ada yang sudah punah, ada yang masih aman-aman saja, ada yang terancam. Bahasa Bali menurut pusat bahasa itu kondisinya aman menurut pusat bahasa. Tetapi dalam pandangan saya terancam. Karena makanya saya katakan dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu. Okay. Ya itulah sebabnya maka perlu ada pelestarian. Jadi pelestarian itu tujuannya secara global ya saya katakan bahwa supaya bahasa Bali itu tetap hidup dan memiliki daya hidup yang tinggi. Itu sesungguhnya. Oke, bisa dikatakan ini untuk menyelamatkan bahasa Bali perlu tindakan nyata yang berkesinambungan seperti itu kah? Iya. Jadi pelestarian itu, pemertahanan dan pengembangan itu untuk menjaga, melindungi bahasa Bali agar tetap memiliki daya hidup. Nah, ini ada beberapa hal ya yang saling mempengaruhi, yaitu penuturnya. Ajak kuda sih raga di Bali kari ngangon bahasa Bali. Nah, itu ajak kuda. Niki ampun sayan ngidik Kang, semakin sedikit penutur kita. Itulah yang menjawabnya saya katakan terancam. Yang kedua, ampun ke irage nguarisang, namiang. Sudahkah kita mewariskan bahasa Bali kepada anak-anak kita? Nah itu salah satu yang menjadi tantangan kita ke depan pada orang tua Bali. Bapak ngomong gitu saya merinding loh Pak, beneran. Ya, masihkah gitu? Karena di beberapa rumah tangga, terutama rumah tangga modern, apalagi yang di kota, itu sudah sangat jarang mewariskan bahasa ibunya. Ya, itu bahasa ibu, bahasa Bali itu bahasa ibu, bahasa yang pertama kali yang harus diketahui oleh orang Bali ketika baru bisa berbahasa. Itu yang menyebabkan bahasa itu memiliki daya hidup salah satunya. Jadi ada 7 hal yang penting sebenarnya. Yeah. Itu yang berkaitan tadi yang dari dalam kan itu kan. Dari manusia Bali itu sendiri. Masihkah menggunakan bahasa Bali? Sudahkah mewariskan kepada generasi berikutnya? Itulah tantangan kita. Mengapa bahasa Bali itu terancam? Yang tidak kalah pentingnya, sebagai orang Bali, sudah banggakah kita memiliki bahasa Bali itu? Ini tantangan kita ke depan. Iraga ngelah, kalau iraga sing bangga, kan gitu jadinya. Yeneng iraga ngelahang nuenang bahasa Balin sanea di luhung muniki, iraga patutnya satir tur bangga, setia dan bangga. Niki yang ranayang. Makanya ketika orang juara lomba mepidarte, dia akan merasa bangga. Gitu. Karena dia setia dengan bahasanya. Karena dia mewarisi dari orang tuanya. Nah niki salah satu itu baru 3 saja yang saya sebutkan. Ada banyak hal yang perlu kita
bahas di kesempatan ini sehingga pelestarian bahasa Bali, bahasa aksara dan sastra itu sangat penting. Nah, Baik. jadi berkaitan juga dengan peraturan gubernur. Jadi ada 7 komponen secara garis besar yang memang saling mempengaruhi. Baik, Jadi baik. antara penutur dan pewarisan tadi masih berapakah penuturnya, masih berapakah yang mewariskan, sudah banggakah kita, itu kan saling mempengaruhi sesungguhnya. Jadi ada hal-hal lain nanti yang akan menjadi faktor yang menyebabkan bahasa Bali itu atau bahasa Bali kita bisa hidup sepanjang zaman. Oke, nah ini yang menarik sekali, ini perlu tindakan nyata yang harus berkesinambungan untuk mempertahankan bahasa Bali yang seperti kata Pak Gede Nale ini bahasa Bali dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, ada 3 hal penting ini di sini. Sudahkah kita bangga membahasa Bali, kemudian sudahkah kita mewarisi bahasa Bali kepada generasi berikutnya, dan yang pastinya ini sudahkah kita membahasa Bali seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana konsistensi pelestarian bahasa Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, bagaimana konsistensi pelestarian bahasa Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru bersama tamu-tamu saya. Saya masih kepada Pak Gede Naloniki sendiri, berarti Pak Gede, kalau Bapak menyatakan demikian tadi di awal, Bapak sudah mengatakan bahwa bahasa Bali ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Adakah Bapak melihat kesadaran masyarakat Bali khususnya untuk melestarikan bahasa Bali, bahasa ibu kita? Iya. Belakangan saya amati sudah muncul upaya-upaya dalam pelestarian dan pengembangan bahasa Bali itu. Karena kita harus sadar bahwa upaya-upaya dalam pelindungan, pelestarian dan pengembangan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Karena sekali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, biar bahasa Bali itu memiliki daya hidup. Jadi salah satunya dari Pergub ataupun Perda bahwa bahasa Bali itu yang keempat tadi, kita kan saya bilang 7 tadi. Jadi ada yang keempat, bahasa itu mesti diajarkan. Nah itu di Bali dilakukan. Dan sungguh kita di Bali sangat berbahagia karena ada satu bahasa yang dominan. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Nusantara ini, di satu provinsi itu bisa ada 4 atau 5 bahasa. Jadi mereka akan sulit melakukan pengajaran bahasa daerahnya. Di Bali satu saja, gampang kita. Terus kita memiliki dokumentasi aksara. Itu salah satu yang menyebabkan bahasa itu memiliki daya hidup. Terus bahasa Bali kita bisa merespon domain atau ranah-ranah modern, ranah-ranah baru dan media baru. Ini yang menjadi kesukaan kaum milenial kita. Jadi tidak lagi secara media tradisional dengan pengajaran saja. Sekarang media-media pembelajaran banyak bisa melalui televisi, Bali TV juga kan, ada Orti Bali ya. Nah, terus medianya juga supaya menarik. Jadi bahasa Bali dikembangkan di dunia digital. Itu sudah banyak yang melakukan, dan yang terakhir kaitannya dengan Pergub adalah kebijakan pemerintah. Nah, dengan adanya kebijakan terutama tentang Pergub 80 tadi, Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sebagai visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satker Kilo ke Bali, itu disinilah sesungguhnya bahwa bahasa terutama aksaranya adalah sebagai inti dari kebudayaan Bali yang menjadi hulunya pembangunan Bali yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah, melalui kegiatan-kegiatan dalam bulan bahasa Bali, dan perlu diingat hanya Bali yang memiliki bulan bahasa Bali, daerah lain tidak. Dan kita menyelenggarakannya sebulan penuh di bulan Februari. Ya, ada kegiatan yang berbahasa Bali. Nah, muncullah sekarang berbagai upaya dengan adanya lomba, dengan adanya apapun yang berkaitan dengan bulan bahasa Bali, upaya-upaya tadi untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Bali sudah mulai, apalagi sekarang sudah 5 tahun ya. Jadi teman-teman di penyuluh sudah tahu persis karena
sesungguhnya bahasa Bali itu adalah berkembang di desa adat. Jadi ujung tombak adalah penyuluh bahasa Bali. Dan Bali satu-satunya daerah yang memiliki penyuluh bahasa daerah. Oke. Iya. Jadi Itu yang membuat bangga kita juga ya, iya, Pak ya. jadi kita harusnya juga berbangga. Jadi di sanalah dari penyuluh dan dari kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan peraturan gubernur, upaya-upaya rintisan dan mulai sudah menggeliat upaya dalam pelestarian itu sudah mulai dirasakan. Baik. Tapi, ya ini ada tapinya. Aha. Karena teman-teman penyuluh nanti bisa menjelaskan bahwa upaya-upaya pelestarian bahasa itu tidak bisa kita lihat seperti pembangunan fisik sebuah jembatan atau sebuah rumah. Gitu. Kalau kita membangun rumah kan jelas, oh dalam waktu 3 bulan selesai kelihatan rumahnya. Oke. Kalau pembangunan bahasa, pelestarian bahasa, jadi kita penyuluh mulai tahun berapa ya? 2016. Mungkin tahun 2026, 10 tahun lagi baru kita bisa lihat hasilnya. Bulan bahasa juga begitu. Iya. Bulan bahasa Bali baru mulai 5 tahun ya. 2019 baru mulai bulan bahasa karena pergubnya 2018. Nah, tidak bisa kita lihat serta-merta bagaimana kemajuan yang kita rasakan dalam kemajuan yang nyata ya. Kita belum bisa lihat. Jadi progresnya dalam sebuah pembangunan non fisik tentang bahasa itu tidak bisa kita lihat secara cepat. Baik. Jadi. Baik. Saya ke Pak Made Mulyarte selaku Wakil Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali Niki sendiri. Ini ada yang menarik dari pernyataan Pak Gede Nalo, ini bahasa Bali kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja loh. Dan akhirnya Bapak Gubernur pun merespon dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur 80 tahun 2018. Ini sebenarnya apa yang Bapak lihat akhirnya Bapak Gubernur Bali kita pun mengeluarkan Pergub 80 2018 ini. Seperti apa Bapak melihatnya? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi sudah banyak disinggung oleh senior Titiang, Gurun Titiang, Bu Niki, Pak Gede Nale, terkait dengan keberadaan bahasa Bali yang notabene merupakan bagian daripada bahasa daerah yang ada di Nusantara yang Titiang amati Niko jumlah bahasa daerah itu ada sekitar 652 bahasa daerah yang berkembang, yang hidup di Nusantara dan perlu juga diketahui bersama, patut kuningin sareng sami, sampun wenten telulas puniki bahasa daerah yang punah. 13 bahasa daerah yang punah. Bahasa daerah yang punah. Punah di Nusantara. Dari total 652. Oke. Sekali ini Kang, Gurun Titiang Wau, kewentenan bahasa Bali puniki sampun tamis-tamis puniki kadidika. Tidak aman-aman saja kan. Yen bos Titiang ring tabanan sampun nengel niki. Kewentenan bahasa Bali dulu. Tapi yang perlu tambahkan, UNESCO, jadi badan PBB yang menaungi kebudayaan, itu mencatat dalam 2 minggu di seluruh dunia ada 1 bahasa yang punah. Nah niki sangat mengerikan. Ini hitungannya cepat sekali nih, Iya, kayak virus ya. Rata-ratanya dalam 2 minggu itu ada 1 bahasa yang punah di seluruh dunia. Ini bahasa daerah. Iya, bahasa daerah. Semua bahasa yang semua ada di bahasa dunia, yang ada di dunia. Iya. Oke, baik. Pak Makanya Made. saya katakan tadi tidak aman-aman Tidak saja. aman-aman saja. Betul sekali. Nah inilah yang perlu kita antisipasi bersama, bukan hanya tugas daripada pemerintah sendiri, dari segi praktisi, akademisi, tetapi tugas kita bersama. Dan Titiang, penyuluh bahasa Bali yang tersebar di seluruh Bali dengan jumlah saat ini 659, yang dari total seharusnya terisi adalah 716, sangat mengapresiasi. Jumlahnya berapa penyuluhnya Pak? Saat niki per 2023 ada 659 penyuluh. Dari seharusnya yang terisi adalah 716. Nggih. Titiang sangat berterima kasih puniki pemekas ring Bapak Gubernur Bali, Murdaning Jagat Bali, duaning sampun ledang nitenin, nabdabin. Duaning puniki kewentenan sekadini Kang Pak Gede Wau, bahasa Bali puniki tidak baik-baik saja. Gitu. Oke, berarti dan dari sangat tanggap sekali. Dari 659 penyuluh bahasa Bali 659. Yang ada, 659 Nika sendiri. Ini sudah cukupkah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya bahasa Bali untuk dilestarikan?
Titiang rasa dengan jumlah persebaran desa adat, karena sekali ini Kang Pak Gede Wau, bahasa Bali itu tumbuh dan berkembang di desa adat. Yeah. Dengan jumlah desa adat 1493, sedangkan secara SDM kami di Penyuluh hanya 659, tentu belum maksimal. Tetapi kami tetap berusaha, sapunapi antuk, mangdo puniki kewentenan bahasa Bali sayan 5 ring sukramo, ring pekeraman. Nggih. Mangdo rasa oneng, rasa ledang, sutinih ring bahasa Bali niki sayan 5. Titiang pasti ke ring Penyuluh mau usaha pisan. Niko temawenan titiang suksmoping banget ring Pak Gubernur puniki dengan visi beliau nangun Satkerti Loko Bali dan juga sudah sangat komit sekali memberikan regulasi terhadap keberadaan bahasa Bali, memberikan ruang kepada kami untuk bisa berpartisipasi, berperan dalam upaya penyelamatan bahasa sastra aksara Bali. Terlebih lagi puniki beliau tidak hanya dalam tataran pergub perda saja, beliau menurunkan pergub dan juga beliau susul dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2020 tentang pemajuan kebudayaan yang salah satu objek pemajuan kebudayaannya adalah bahasa dan aksara Bali puniki. Niki Titiang sangat apresiasi dan Titiang ucapkan terima kasih sekali dan Titiang pasti selalu konsisten, komit dengan teman-teman, dengan Pak Gede Nale juga selaku pemerhati, selaku penuntun Titiang untuk bisa memberikan ruang supaya bahasa Bali tetap hidup di Bali dan menjadi bagian dari orang Bali. Panten sekali nikang Pak Gede, ya nak Bali, tenbangan medue bahasa Bali kan dan sampun ang kimut membahasa Bali. Nggih. Yang sampun angen puniko sampun 5 tan wendan sane mewah kan. Nah ini sampunan kimut berbahasa Bali tetapi ada juga yang mengatakan saya takut membahasa Bali. Nah, niki. Jangan-jangan Nah, niki. bahasa Bali saya benar atau salah. Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk itu? Yang pertama nih sebenarnya memang perlu kita harus punya wawasan tentang berbahasa, tetapi jangan kita terpaku pada aturan yang memang harus kita pahami bahwa sebagai bagian dari bentuk penghormatan. Tetapi lagasin dumun gitu. Oh, Jak angen dumun bahasa Bali. lagasin nomor Nggih. satu. Niko dumun Ya, utama. ya benar, ya pelik, sing semapa kan ya. Nah Niko yang penting kita berani menggunakan karena teori berbahasa adalah ketika ingin kita paham terhadap bahasa, mampu berbahasa yang baik dan benar adalah konsisten dalam menggunakan. Nggih, nike yang terpenting bahwa kita harus berani menggunakan dumun. Masalah nike kan sambil jalan, sambil kita memahami, oh kalau ini maksudnya begini, bagaimana bentuk penghormatan, bagaimana bentuk tata titi yang ideal dalam konteks formal ataupun non formal sambil jalan. Tetapi yang terpenting Titi yang selalu mendorong dengan teman-teman penyuluh atas bimbingan dari Pak Gede sendiri, bagaimana masyarakat terbiasa dumun berbahasa Bali gitu. Nggih. Supaya betul-betul hidup, tumbuh dan berkembang di Bali niki dengan kondisi kita di masyarakat yang heterogen niki betul-betul kita masih tumbuh kinten. Panten Benyang Pungkur niki kan menjadi bahasa daerah yang bukan milik orang Bali lagi gitu. Nggih. Nah niki yang perlu kita upayakan bersama-sama dan sekali lagi dengan adanya kekuatan Perda, Pergub puniki seperti yang disampaikan Pak Gede, niki adalah salah satu kekuatan kita juga untuk membangun eksistensi. Pangsutineh ring bahasa Bali gitu. Dolek mau bahasa Bali kadi niki aturan Titi. Ini seperti kata Pak Gede, ini bahasa Bali adalah bahasa persatuan masyarakat Bali. Jangan takut. Yang penting bahasa itu adalah komunikasi. Nggih. Yang penting komunikasinya nyampe dulu. Komunikasinya tersambungkan. Nggih. Nah, makanya tidak perlu takut, ampunang lek, ampunang kimut, ampunang takut. Yang ampun paling sering menyampaikan pelih berbahasa sekali lagi, ten kenapi gitu kan. Ten kena hukum pidana. itu ya, jadi tidak perlu takut, pakai saja. Yeah. Kalau sudah sering-sering kita gunakan pasti akan bagus gitu. Nah, itu yang termasuk juga generasi muda Bali kita. Iya. Jangan Generasi takut. milenial, Generasi milenial kalau kita. bisa dikatakan Bahasa generasi kekinian Iya, seperti itu. Bahasa Balinya pasti bahasa Bali kekinian. Nggih. Karena saya juga pengelola domain digital untuk pelestarian bahasa Bali di dunia digital. Jadi dalam lomba-lomba yang kami lakukan untuk kaum milenial ya bahasanya bahasa Bali yang milenial, anak-anak muda Bali sekarang. Baik. Ya, karena kita harus tahu periodisasi bahasa Bali itu memang sedemikian rupa.
dari bahasa Bali kuno, bahasa Bali tengahan, dan bahasa Bali baru. Dan sekarang bahasa Bali milenial kita sangat jauh berbeda. Jangan salahkan anak-anak kita berbahasa Bali dengan model kekinian. Karena zamannya sudah beda. Gitu. Jadi ketika nanti sudah mulai tedun mekrame, nah ini baru dia akan sedikit demi sedikit, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Made ya, akan belajar dengan menggunakan bahasa dengan tata titi yang ungguhnya seperti itu. Jadi itu yang harus kita pahami sehingga sekali lagi yang sering menyampaikan jangan menyalahkan anak-anak kita yang masih remaja apa keadaan bahasa Bali itu gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua lah yang harus mengarahkan mereka nantinya sehingga mereka menjadi generasi milenial Bali yang bangga terhadap bahasanya. Baik, bangga. Saya petik ini dari pernyataan dari Bapak Made Mulyarta, lagasin malu. Nah, pelih benahnya durinan tuh. Baik, nanti kita akan sambung lagi pembicaraan yang luar biasa, yang menarik ini bagaimana konsistensi pelestarian bahasa Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana konsistensi pelestarian bahasa Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru tentunya. Dari pernyataan dari Wakil Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali, dari 659 penyuluh bahasa Bali yang ada, seharusnya ada 716-an orang penyuluh bahasa Bali untuk 1.439 desa adat yang ada di Bali tentunya. Nah, salah satunya juga ada koordinator penyuluh bahasa Bali di Kabupaten Gianyar, ada Bapak Gede Nyana Kesuma. Nah, ini kalau kita berbicara nih bagaimana nih kondisi masyarakat sejauh ini, Bapak melihat kesadaran masyarakat khususnya di masyarakat Gianyar niki untuk melestarikan bahasa Bali. Ini kan langsung terjun ke masyarakat niki sendiri. Gede. Sebenarnya untuk eksistensi bahasa aksara dan sastra Bali ini kan seperti yang dikatakan oleh guru di tiang niki, Pak Gede Nala sarang belin di tiang beli Made, berasal dari apresiasi ataupun usaha yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam upaya menjaga atau melindungi dan melestarikan bahasa aksara dan sastra Bali di Perbup 80 tahun 2018. Terus yang terjadi di lapangan sebenarnya yang menjadi tolak ukur menurut Ampura niki, menurut yang pribadi dalam Pergub 80 itu ada perlindungan bahasa aksara dan sastra Bali, terus penggunaan bahasa Bali, penyelenggaraan bulan bahasa Bali dan penghargaan. Nah, bagaimana geliatnya di bawah kan seperti itu yang dinyatakan oleh Pak Made Swadana Karang tadi. Pertama yang di bawah itu yang terjadi terutama eksistensi bahasa Bali, jika kami telusuri di bawah menurut kacamata dari penyuluh bahasa Bali Kabupaten Gianyar, yang sebenarnya yang terpikirkan yang pertama dari tiang pribadi semenjak tiang kuliah, kenapa mengambil jurusan bahasa Bali? Pertanyaan yang sangat menjadi beban dalam pikiran. Terus ada pernyataan yang menyatakan bahwa kemudian belajar bahasa Bali itu bahasa kuno, kelngidang ngalih pes anggon bahasa Bali. Itu adalah bahasa-bahasa yang terjadi sebelum tiang memiliki suatu pekerjaan ataupun penyuluh bahasa Bali. Baru mulai jenjang kuliah pun kita sudah dicerca seperti itu gitu. Tapi matur suksmo niki majangring pemerintah Provinsi Bali utamanya Bapak Gubernur sampun ngowen tenang penyuluh bahasa Bali puniki kinten. Dadosnya maka cihnane penyuluh bahasa Bali puniki secara perlahan memberikan pemahaman-pemahaman tertentu bagi masyarakat. Khususnya di Gianyar yang dulunya sangat sulit kami untuk berkomunikasi terkait dengan apalagi dari program penyuluh nike wonten konservasi dan identifikasi naskah lontar. Nah nike lontarnya nih akehang ketengah-tengah kan. Kemauan kantos amah ngat-ngat genten. Nah nika ampun amah ngat-ngat makin tedona lontar genten. Ampura niki nge Pak Bade sampun sayu akti suwono kadi sepuniki genten. Wawu genahang wawu ungkabang ampun tingan serbuk ke mantan genten.
kemauan secara perlahan saking 2016 utamanya penyuluh bahasa Bali serang sami puniki ring sejebak Bali kemauan sani aturang titiang ring Kabupaten Gianyar sampun mausaha pisan. Pinaka silih tunggil rikanjakan kewentanan penyuluh bahasa Bali sane wenten ring Kabupaten Gianyar puniki wentenan lomba film pendek bahasa Bali, sekarang musikalisasi puisi bahasa Bali. Dan rasanya eksistensi bahasa Bali punika berusaha kami jaga dengan menciptakan media-media baru ataupun inovasi-inovasi baru untuk mengajak Krama Gianyar puniki utamanya nih karena kami bertugas di Gianyar secara keseluruhan untuk Krama Bali juga agar tetap melestarikan bahasa aksara dan sastra Bali menyambung dari pernyataan Pak Gede Nale tadi. Tidak hanya terpaku dengan prolog-prolog yang tradisional ataupun yang sudah terdahulu dilakukan atau dilaksanakan. Sekarang kita bisa kok menciptakan upaya-upaya baru, bersidang malih makin ngemedalang apresiasi baru untuk kewentanan bahasa aksara dan sastra Bali puniki genten. Baik, itu yang menjadi apa ya bisa dikatakan juga kendala di lapangan seperti itu kah yang sering ditemui di masyarakat? Iya, Nike pertama Nike, yang 2016 Nike, sekemauan udah mulai berkembang, masyarakat sudah mulai mengerti bahwa ketika ada permasalahan tentang bahasa aksara dan sastra Bali, sekali diatur sanai pernyataan yang oleh Pak Gede Nale tadi, ujung tombaknya adalah penyuluh bahasa Bali itu sendiri kan. Baik. Benese, kelian adat, tapi juga sekeluar ketika tapi malih wenten pengalaman dari beberapa teman-teman ketika perekrutan kalian dinas baru seperti Nike, ampura niki boyonya nasi segara penyuluh ide dan serang sami nenten. Sekemauan diminta pertimbangan untuk contoh dalam hal kecil untuk memadik anak istri di Silah Bali gitu. Kalian niki mengalami kesulitan untuk memadik anak istri bagaimana tatanan seperti yang dikatakan oleh Bli Made tadi. Bagaimana tatanan yang awal, undangan-undangan utawi angah unguhing bahasa yang digunakan. Nah kami di penyuluh bahasa Bali itu diajak diskusi seperti itu untuk memecahkan suatu permasalahan. Napi malih ris jroning kewentanan penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Pastike sampun dan perjuru sareng sami nike melibatkan penyuluh bahasa Bali untuk melaksanakan kegiatan nike. Di samping nike memang tugas kami selaku penyuluh bahasa Bali untuk mensukseskan program dari Bapak Gubernur Bali untuk menyampaikan di bawah nih ke Genten. Ya, seperti kata Pak Gede Nale ini sendiri, kalau pembangunan fisik bisa kita perkirakan selesainya, misalnya 3 bulan pembangunan fisik ini. Nah, ini seperti pelestarian bahasa Bali ini efeknya akan kita lihat nih 5 atau 10 tahun bahkan 20 tahun kemudian. Nah kalau Gede sendiri yang turun di masyarakat ini bagaimana kondisi dengan bisa dikatakan ini kalau kita berbicara tentang generasi milenial, generasi kekinian, generasi now ini menggunakan bahasa Bali ini sendiri seperti apa? Yang sering bersentuhan dengan masyarakat. Sebenarnya sangat menarik, ada beberapa campur kode mungkin yang digunakan oleh generasi-generasi zaman sekarang. Contohnya juga di beberapa lagu-lagu pop sudah berkembang juga. Karena seperti yang kami lakukan di penyuluh bahasa Bali, kami juga memiliki kelompok belajar bahasa Bali tingkatan remaja. Kami berupaya untuk mengajak remaja-remaja ini, terutama yang gemar, misalnya menjadi presenter, siapa tahu nanti ada remaja yang mau seperti beli Karang, nanti kami mengadakan pembinaan Grawakil seperti itu. Dan ada pembinaan tentang sastra, misalnya contoh membuat puisi berbahasa Bali, membuat cerpen. Kami berusaha memberikan ruang dan media terlebih dahulu. Nah, dan eksistensi itu akhirnya terlihat pada saat kami melaksanakan beberapa lomba-lomba seperti itu. Jadi di lomba itu semangat seketeruna ini bahkan sekarang yang paling menurut titiang pribadi yang sering nak Bali nak maosang nih ketika melihat aksara Bali apa yang ada di pikiran? Macane takutin gitu. Macane takutin gitu. Membaca yang ditakuti. Gitu. Sebentar, macan apa maca niki? Nah, macane takutin gitu. Ketika menemukan aksara Bali, aduh tiang tan bisa gitu. Nah, sekarang dibuatkan ruang dalam penyelenggaraan bulan bahasa Bali itu sendiri, ada lomba ngwacen lontar, ngwacen aksara Bali di daun lontar khusus untuk daud runa yang berumur dari 19 tahun sampai 20
8 tahun yang ini tan iwang titiang. Nah dosane ada semacam motivasi diri tersendiri karena yang dilihat itu bukan hanya bisa membaca, tidak. Yang dilihat itu adalah apresiasi yang diberikan ketika pelomba itu dilaksanakan. Contoh juga dalam bulan bahasa Bali kan ada Ampuro Bali Kerti Nugraha Mautama. Kalau tidak salah yang menyampaikan setiap tahunnya itu diberikan kepada orang-orang ataupun keramo dan seseorang yang memang rutin menjaga eksistensi dan keberadaan bahasa Bali ini sendiri. Oke, Bapak Made Mulyarta, mungkin ada bisa ditambahkan seperti apa yang disampaikan oleh Gede Niki sendiri. Berarti ada program-program juga yang sedang dilaksanakan dari penyuluh? Seperti yang telah disampaikan oleh rekan Titiang, Sebon Titiang, Pak Gede Nyane, pada dasarnya penyuluh sudah maksimal sekali, mengupayakan sekali untuk bisa memasyarakatkan bahasa Bali itu sendiri. Karena dalam kondisi wau, niki terkesan bahasa Bali sebagai bahasa pendatang di rumah sendiri. Sehingga dengan keberadaan penyuluh bahasa Bali mengupayakan, sapun api antuk, mangde militansi masyarakat Bali itu mulai tertanam sejak dini. Kita laksanakan program pendampingan TK PAUD di masing-masing tempat tugas daripada penyuluh nike. Ada pendampingan TK PAUD, kita tidak mendikte, tetapi kita hanya mengenalkan. Sederhana Titiang sampaikan, kita laksanakan pendampingan itu bagaimana mereka mengenal hari, bagaimana mereka bisa mengenal bagian-bagian tubuh yang sederhana. Karena proses Titiang andaikan niki mengolah sesuatu anak-anak niki sumber daya manusia yang ada itu sangat mudah di awal dibandingkan dengan membangun konsep bagi masyarakat yang sudah kategori lingsir-lingsir tua-tua. Nah maka dari itu kita upayakan program pendampingan pada TK PAUD, kemudian ada kelompok belajar dan juga perlu kami sampaikan sebagai bentuk penyampaian publik kami bahwa di Bali tahun 2022 sudah terbentuk kelompok belajar yang dilaksanakan oleh penyuluh bahasa Bali di masing-masing kabupaten kota, kemudian di desa dan kelurahan ada sekitar 28.000 peserta di seluruh Bali. Oke. Tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa karena sistemnya adalah berjenjang, tentu kita tidak bisa melihat bagaimana progresnya. Tetapi di awal kami selalu mengupayakan ada pre-test, ada post-test dalam artian kita melihat bagaimana kondisi awal anak-anak siswa sekolah dasar sebelum mengikuti kelompok belajar. Dan setelah melaksanakan kelompok belajar dengan adanya regulasi niki sekali pemargi bulan bahasa Bali, di sana kita laksanakan evaluasi. Sejauh mana pemahaman anak-anak dalam bahasa sastra aksara Bali. Nah dari 28.000 yang sudah tersebar di seluruh Bali, sekiranya progres yang bisa kita amati itu adalah di pelaksanaan bulan bahasa. Tetapi yang paling penting nanti bagaimana masifnya bahasa Bali ini seperti yang disampaikan Pak Gede paling ampun di tahun 2026 baru akan kelihatan. Dan itu pun tidak akan signifikan. Karena bahasa itu bersifat dinamis tentu dia akan menyesuaikan perkembangannya. Dia sering punike ring program sane usaha yang titiang pina ke usaha sejeroning sarang-sarang nyokong kewentenan pergub, kewentenan perda, visi Pak Gubernur, wenten taler punika sane merupa konservasi lontar, identifikasi lontar dan juga bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena kadang-kala masyarakat punya bagian daripada bahasa sastra aksara Bali tetapi ngono kayang memanfaatkan itu yang belum bisa dan juga bagaimana merawat. Itu kita upayakan program konservasi, kita juga selipkan bagaimana tata cara merawat, bagaimana teknik-teknik merawat kita selipkan, kita sampaikan kepada pemilik. Dan selain itu juga perlu kami sampaikan bahwa penyuluh bahasa Bali di masyarakat sudah berupaya melaksanakan pendampingan bagi masyarakat. Pendampingan, pembinaan kita laksanakan bagi anak-anak di Utama Widya, Adi Widya, Madhyama Widya, tetapi untuk di masyarakat umum kita pendampingan. Sekali orang di Tiang Wau, masyarakat Bali di generasi X rasanya kita berikan konsep baru tentang bahasa sastra aksara Bali memang agak sulit. Tetapi kita upayakan di generasi yang memang baik dari anak usia dini sampai di remaja kita upayakan konsep-konsep kita tanamkan. Sekali nike. Dan juga beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam upaya seperti yang disampaikan Pak Gede Wau, kita harus mencoba masuk di dunia digital.
tadi sudah disampaikan Pak Gede sudah melalui dunia digital untuk menyebarluaskan keberadaan bahasa Bali untuk bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat, oleh generasi muda, dan juga kami di Penyuluh memberikan dukungan karena pada tahun 2019 kalau tidak salah Pak Gubernur sudah sempat melaunching keyboard aksara Bali. Yang ini juga salah satu bentuk komitmen beliau Pak Gubernur. Jarang-jarang loh ada gubernur yang memang komitmen seperti ini, dibuatkan aturan, dibuatkan SDM, dibuatkan medianya. Dan juga pada kesempatan ini kami di Penyuluh wajib memberikan dukungan dengan kami berupaya membuatkan font aksara Bali. Artinya font aksara Bali yang sudah ada bukan bermaksud untuk menyaingi, tetapi memberikan khasanah baru, memberikan gambaran warna-warni yang baru terhadap eksistensi bahasa Bali, sehingga dengan berbagai macam font, dengan berbagai macam media pengembangan bahasa Bali, masyarakat Bali pemekasnya nih para Yowana alit-alit muniki sayan oneng ring bahasa Bali. Mangde sayan-sayan puniki bahasa Bali sane wau aturang wau niki tamis-tamis sampun bahasa Bali pangsida jawa langgeng ajeg kewentenan bahasa Bali niki. Kadang rares ring sejeroning program titiang boyo jawantah pemargi program niki titiang dalar wenten pendampingan ring adat, ingin ring aweg-aweg niki banyak sekali, dan juga masyarakat sekali nikang wau sudah sangat melirik keberadaan bahasa Bali melalui Penyuluh Bahasa Bali, dan juga syukur dengan peraturan yang ada dari Perda, Pergub dan juga program Pak Gubernur kita sudah cukup mendapat ruang. Dan juga sangat diapresiasi di masyarakat melalui keberadaan kami di Dinas Kebudayaan bahwa program yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pak Gubernur sangat menyentuh masyarakat. Dan niki yang sampaikan sekali lagi aspirasi dari masyarakat, terima kasih kepada Pak Gubernur karena selama 4 tahun ini sudah sangat masif yang disampaikan Guru Gede Nalo tadi sudah melaksanakan bulan bahasa juga. Ini sudah sangat menjadi sebuah geliat pertumbuhan bahasa Bali yang sebelumnya boleh dikatakan merem kan ini ke. Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana eksistensi perlindungan bahasa Bali atau pelestarian bahasa Bali ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya konsistensi pelestarian bahasa Bali masih menjadi topik kita. Pak Gedinala, berarti kalau ini banyak sudah yang kita perbincangkan ini sendiri bagaimana konsistensi pelestarian bahasa Bali sendiri. Ada yang menarik sekali, jangan takut berbahasa Bali, bangga berbahasa Bali. Kemudian sudahkah kita berbahasa Bali? Sudahkah kita mewarisi bahasa Bali itu sendiri kepada anak cucu kita nantinya? Nah, ini yang berarti ada strategi yang harus diambil, Pak Nala. Memang seperti yang saya katakan tadi, upaya pelestarian itu adalah untuk membuat bahasa Bali atau bahasa Bali itu tetap memiliki daya hidup kan begitu. Nah, salah satunya adalah kebijakan pemerintah melalui Gubernur Bali, ada Pergub Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018. Nah ini strategi-strategi inilah yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah mengeluarkan regulasi dengan visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Lo ke Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Jadi selama 4 tahun ya, hampir sudah tahun kelima sekarang dengan Bali Era Barunya. Jadi ada seperti yang sudah disampaikan, jadi dari 44 ya, penanda Bali Era Baru itu ada beberapa penanda era baru Bali ini dalam bidang budaya dan terutama bahasa. Jadi di era Gubernur Bali inilah muncul Peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018, terus ada Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Nah, dari visi Nangun Satkerti Lo ke Bali inilah bagaimana pemerintah Provinsi Bali itu akan membangun alam Bali, krama Bali, dan manusia Bali, budaya Bali. Penanda-penanda itu, jadi penanda Bali Era Baru itu, tadi sudah sebagian sudah disebutkan, jadi di era Gubernur Bali Pak Wayan Koster inilah muncul
penggunaan aksara Bali di ruang publik dan menempatkan aksara Bali di atas huruf Latin. Itu sebagai pemuliaan dan penghormatan terhadap aksara Bali yang kita warisi. Jadi sungguh luar biasa, sungguh pemikiran yang bernas dan cerdas. Gitu. Jadi bagaimana aksara sebagai inti sebuah kebudayaan itu dimuliakan dan dihormati. Itu yang sangat penting, dan itu salah satu caranya untuk mendekatkan aksara Bali kepada generasi-generasi penerus kita. Jadi di ruang publik, gitu, di ruang publik, sehingga mereka menjadi familiar, menjadi terbiasa dulu melihat aksara-aksara Bali di ruang publik sebelum mereka melihat teks-teks yang kelihatannya tadi tengah ya. Yeah. Jadi ya supaya terbiasa dulu, itu salah satu strategi juga. Baik. Untuk pelestarian itu. Jadi sudah itu ada penggunaan bahasa Bali di hari Kamis untuk membiasakan kita berbahasa. Jadi sekali lagi tadi di faktor-faktor yang 7 itu sangat terkait ya. Jadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali itu sangat penting. Nah, termasuk juga penanda Bali Era Baru itu munculnya keyboard aksara Bali. Itu yang kaitannya strategi-strategi itu sehingga generasi-generasi muda Bali, generasi-generasi milenial Bali akan lebih familiar, akan lebih sering bersentuhan dengan bahasanya, dengan aksaranya, dan dengan sastranya. Baik. Dengan semakin mereka bersentuhan dengan bahasa, aksara, dan sastranya, lambat laun mereka menjadi cinta. Oke, menjadi baik. setia, menjadi bangga dengan apa yang mereka miliki. Baik, Pak Gede Nala, melihatkah dengan bahasa Bali itu sendiri juga bisa menjadikan atau dijadikan pembentukan karakter dari seorang anak? Jelas. Seperti sangat apa, Pak? jelas. Itu dari bahasa dan sastranya. Dari segi bahasa Bali kaya dengan kosakata-kosakata yang mencerminkan pembentukan karakter krama atau manusia Bali. Bagaimana seorang anak akan berbicara dengan orang tuanya atau dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang tidak dikenal. Atau dalam teks-teks sastra ada cerminan nilai-nilai karakter itu dalam cerita-cerita atau satwa-satwa Bali yang kita warisi sampai kini. Dari sanalah kita akan bisa lihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks susastra Bali itu yang akan dapat kita gunakan dalam pembinaan karakter generasi muda kita ke depan. Baik. Saya ke Gede dulu. Gede, bulan Februari sudah semakin dekat ini, bulan bahasa Bali ini sendiri. Momentum apa yang bisa diambil oleh para penyuluh bahasa Bali ini sendiri? Selama sebulan penuh nanti kita akan melakukan bulan bahasa Bali ini sendiri. Baik, untuk momentum yang bisa kami lakukan dari penyuluh bahasa Bali sebenarnya sudah dimulai dari tanggal 5 Desember tahun 2022. Yeah. Dengan perancangan awal dari susunan acara bulan bahasa Bali yang sekarang sudah mulai berjenjang dilakukan. Di mana bisa dilakukan dari desa adat ataupun desa dinas. Setelah itu di kecamatan, setelah kecamatan di kabupaten baru dilakukan ataupun dilaksanakan di Provinsi Bali. Nah, kembali secara teoritis adalah yang bisa kenapa bulan bahasa Bali itu dilaksanakan kembali ke Pergub 80 tahun 2018. Jadi inisiasi dari Bapak Gubernur sangat baik sekali memberikan kami ruang. Nah, sudah diberikan ruang untuk pembelajaran diri utamanya bersama masyarakat membangun dan bagaimana berupaya bersama-sama untuk melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali mulai dari
keberadaan seperti festival, nyurat seperti itu, terus dan lomba-lomba yang berkaitan dengan bahasa Bali itu sendiri. Jadi persiapan sudah dilakukan, terutama mulai dari tanggal 5 Desember dan sekarang sudah mulai bergeliat di masing-masing daerah, sudah mulai mempersiapkan terutama untuk mengikuti kegiatan Bulan Bahasa Bali yang di Provinsi Bali. Nanti dilaksanakan kalau tidak salah tanggal 20 sampai 24 Februari tahun 2022 ini. Baik. Made Mulyarta, ada yang ingin ditambahkan dengan program-program dari penyuluh bahasa Bali berkaitan nanti akan diselenggarakannya Bulan Bahasa Bali Niki sendiri? Terkait dengan program-program, kita juga sudah merancang program yang terkorelasi dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali. Seperti yang Ditiang sampaikan bahwa pelaksanaan program ini mengacu pada visi dan misi daripada Pak Gubernur dan juga tetap nanti untuk evaluasi akhir kita upayakan dilaksanakan pada rangkaian Bulan Bahasa Bali. Nah juga kami sampaikan bahwa serangkaian dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, kami di Penyuluh Bahasa Bali juga mengupayakan bagaimana pelaksanaan Bulan Bahasa Bali betul-betul masif di wilayah desa adat, desa dinas dan juga sudah mulai menggeliat pelaksanaannya di tingkat kecamatan. Nah ini juga menjadi salah satu catatan penting kita bahwa yang sebelumnya pelaksanaan Bulan Bahasa Bali lebih banyak ditonjolkan di masing-masing desa dinas dan juga mulai berkembang di desa adat dan juga sudah mulai di sekolah-sekolah juga melaksanakan sesuai dengan amanat Pergub dan juga kami tetap memberikan motivasi kepada masyarakat. Ini adalah ajang untuk menunjukkan eksistensi bahasa Bali. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana bahasa Bali itu sendiri bisa digunakan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami penyuluh selalu menyampaikan seperti itu, selain kami memberikan pembinaan, bimbingan kepada anak-anak, juga tetap memberikan motivasi kepada orang tua, sehingga ada proses pewarisan bahasa. Seperti yang disampaikan Pak Gede tadi, kadangkala kondisi kita, jangan hanya menyalahkan anak-anak tidak menggunakan bahasa Bali, tetapi proses pewarisan tidak ada. Kami berupaya selain membina, kami juga mendorong masyarakat ataupun orang tua untuk bisa menggunakan bahasa Bali kepada anak dalam lingkup keluarga dan seterusnya. Dan kami sampaikan juga, selain kami memberikan penguatan kepada masyarakat dalam bidang bahasa aksara, kami juga mengumpulkan cerita-cerita masyarakat ataupun cerita-cerita rakyat yang ada di masyarakat yang kadangkala kaitannya niki cerita di bidang sastra seperti yang disampaikan Pak Gede sebagai media pembentukan karakter, tetapi sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Kami mencoba untuk membawa ke ranah yang lebih kekinian, kita muat dalam bentuk ilustrasi satu buku cerita bergambar sehingga anak-anak lebih menikmati apa yang menjadi bagian daripada bahasa Bali itu sendiri. Nah Nike yang perlu Ditiang sampaikan dan mudah-mudahan nanti melalui momen-momen seperti ini masyarakat mulai semakin sadar, semakin mulai melek terhadap keberadaan bahasa Bali dan juga Ditiang sangat sependapat dengan Gurun Ditiang Wau bagaimana kita mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka cinta, setia, kemudian bangga dengan bahasa Bali itu sendiri. Nah ini dia, Pak Gede singkat saja ini closing statementnya, harapannya ke depan. Melalui Bulan Bahasa Bali yang kelima tahun 2023 ini, inilah salah satu upaya dari kebijakan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pelestarian dan pengembangan bahasa Bali yang kita warisi sampai kini. Untuk itu dalam Bulan Bahasa Bali ini, mari kita ikuti segala kegiatannya sebulan berbahasa Bali dan yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada penggiat pengabdian yang luar biasa kepada Semeton Bali yang melakukan pemajuan di bidang bahasa aksara dan sastra Bali dengan Bali Kerti Nugraha Mahotamanya yang merupakan penghargaan tertinggi hadiahnya di antara penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pemerintah melalui Gubernur Bali, yaitu Bali Kerti Nugraha Mahotama. Jadi demikian yang saya sampaikan, semoga Bulan Bahasa Bali yang kelima tahun 2023
yang akan datang bulan depan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik, intinya ini sampunang jejak mau bahasa Bali kentan ge lagasin den malu beli benahne durinan kentan ge yang penting ini Kalau di preman itu pukul dulu urusan belakang. bisa dikatakan seperti kata Pak Gede di sini bahasa Bali merupakan bahasa persatuan masyarakat Bali sehingga bisa membuat bahasa Bali semakin kuat ke depannya. Saya Wadis Kudan Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.